Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan ridhonya kembali kami BPS Kabupaten Sinjai akan menyampaikan indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Sinjai, khususnya kinerja ekonomi selama tahun 2023. Salam dan selawat mari kita curahkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan tentu dengan selawat ini kita selalu mengharap akan diberi syafaat di hari kemudian. Bapak dan Ibu serta pemirsa sekalian, baiklah, mari kita lihat bagaimana gambaran kinerja ekonomi di Kabupaten Sinjai selama 2023. Bapak dan Ibu sekalian, kinerja ekonomi tahun 2023, kami mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai ada di level 5,71%. Artinya angka ini lebih tinggi dari tahun 2022 kemarin. Nah, kemudian jika kita lihat bagaimana kondisi PDRB atau kita sebut produk domestik regional bruto, yang kita bagi menjadi dua bagian di sini, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Kita lihat atas dasar harga berlaku, PDRB tahun 2023 kalau kita lihat ada di besaran 14,79 triliun. Jika kita lihat 3 tahun terakhir, tentu terjadi peningkatan. Dari tahun 2021 kemarin, kita berada di 12,30 triliun, kemudian meningkat 13,53 triliun, kemudian di tahun 2023 ini yaitu 14,79 triliun. Nah, kemudian kalau kita lihat PDRP atas dasar harga konstan, sepertinya juga mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir ini. Kita lihat tahun 2021 itu berada di 7,58 triliun, kemudian di 2022 meningkat 7,95 triliun, dan tahun 2023 ini ada di 8,40 triliun. Peningkatan ini tentu seiring dengan kenaikan PDRB per kapita di Kabupaten Sinjai. Selama 3 tahun terakhir ini, kalau kita lihat, ada kenaikan. Di tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Sinjai itu berada di 46,99 juta. Kemudian di 2022 meningkat di 51,13 juta, dan tahun 2023 ini lalu itu berada di 55,29 juta Nah, ini adalah sedikit gambaran bagaimana perkembangan PDRB kita selama 3 tahun terakhir. Nah, kemudian jika kita melihat tren, kita tren selama 10 atau 11 tahun terakhir, tren yang kita lihat yaitu tahun 2012 itu 7,32 triliun,
kemudian konstan gitu ya, sedikit mengalami konstan sampai di tahun 2018 yaitu 7,44 triliun, dan di tahun 2019 itu berada di 6,12 triliun. Nah, tentu pada saat itu ya tahun 2020 sampai 2022 itu ada terjadi gelombang ya, tsunami ya, dari 2019 sampai 2021 itu, maka pertumbuhan ekonomi kita juga terkoreksi gitu. Namun demikian selama 3 tahun terakhir ini sepertinya ekonomi di Kabupaten Sinja mulai pulih gitu ya. Ini dilihat dari besaran pertumbuhan ekonomi kita gitu. Dari misalkan kita lihat 2021 ya itu 5,23%, kemudian 2022 4,87%, dan di 2023 ini naik kembali menjadi 5,71% gitu. Nah, ini kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Angka 5,71 itu diperoleh dari tahun 2022 kemarin di PDRB atas harga konstan itu ada di 7,95, kemudian di tahun 2023 itu berada di 8,40. Nah, perkembangan ini atas dasar harga konstan ini mencapai 5,71%. Inilah yang dijadikan sebagai angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai. Nah, kemudian jika kita melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai dibanding dengan provinsi dan dibanding dengan nasional. Kalau kita lihat di grafik ini, di provinsi itu warna kuning, ya, kemudian nasional itu warna merah hati, dan untuk Kabupaten Sinjai itu berada di atau digambarkan grafik atau line berwarna hijau gitu. Nah, kalau kita lihat trennya ya, baik itu Sulawesi Selatan, nasional itu sama, mulai tahun 2014 sampai tahun 2021. Itu trennya mirip-mirip gitu. Nah, namun demikian, kalau kita melihat tahun 2023, sepertinya angka pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Sinjai berada ya, berada di atas baik itu provinsi maupun nasional gitu. Sehingga kalau kita lihat di grafik ini, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai yang sebesar 5,71% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di 4,51% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di 5,605%. Nah, berdasarkan lapangan usaha, kalau kita melihat di grafik ini, kelihatan bahwa lapangan usaha yang membentuk struktur PDRB di Kabupaten Sinjai itu didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian diikuti oleh konstruksi, kemudian perdagangan besar dan eceran, kemudian disusul oleh jasa pendidikan, sampai dan seterusnya sampai jasa perusahaan. Gitu ya. Jadi tentu di Kabupaten Sinjai ini pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi andalan untuk pembentukan struktur PDRB kita. Nah, di sisi lain,
ketika kita bicara pertumbuhan masing-masing lapangan usaha, kalau kita lihat di sebelah kanan ini, slide-nya tampilan sebelah kanan ini, semua tumbuh gitu ya. Semua lapangan usaha itu tumbuh gitu. Kecuali jasa keuangan dan asuransi mengalami kontraksi minus 6,86% gitu. Nah, kemudian jika kita melihat pertumbuhan yang paling besar, ya, pertumbuhan lapangan usaha yang paling besar itu ada di jasa perusahaan, gitu. Kemudian diikuti oleh transportasi pergudangan dan jasa lainnya. Ini adalah 3 pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, gitu ya. Namun demikian kita juga harus melihat bagaimana struktur ya, walaupun di beberapa lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, namun share-nya ya, kalau kita melihat di struktur PDRB-nya itu share-nya sangat kecil gitu. Sehingga ke depan mungkin kita harus mengenjot gitu ya pertumbuhan-pertumbuhan yang mempunyai kontribusi yang besar seperti di pertanian, konstruksi, perdagangan besar, jasa pendidikan. Ini yang ke depan mungkin perlu kita dorong supaya lapangan-lapangan usaha ini bisa bergerak gitu ya atau menggeliat gitu ekonominya. Nah, kemudian jika kita melihat tadi kita melihat PDRB berdasarkan lapangan usaha. Nah, sekarang kita melihat bagaimana jika kita melihat dari PDRB menurut pengeluaran gitu ya. Nah, menurut pengeluaran itu ada kami di BPS membagi menjadi beberapa kategori gitu ya, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran PMTB, ya, kemudian konsumsi pemerintah, kemudian net ekspor, kemudian lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan perubahan inventory. Gitu. Nah, dari beberapa komponen pengeluaran ini, kalau kita lihat, share yang paling tinggi itu ada di konsumsi rumah tangga. Dan berikutnya diperoleh oleh PMTB ya, yaitu sebesar 38,62%. Dan kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintahan. Nah, dari beberapa komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran ini, ternyata kalau kita lihat dari pertumbuhannya, semuanya meningkat ya, gitu. Dan yang paling tinggi peningkatannya itu ada di pertumbuhan LNPRT gitu. Nah, ke depan mungkin kita harus terus mendorong di komponen-komponen pengeluaran yang mempunyai share besar gitu ya. Seperti konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi rumah tangga. Walaupun pengeluaran LNPRT ini pertumbuhannya cukup lumayan, namun karena share-nya tidak terlalu besar, jadi pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara seluruhnya kurang ya. Nah, pun demikian kalau misalkan gitu ya konsumsi rumah tangga itu PMTB itu mungkin jika ini pertumbuhannya besar mungkin akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan gitu. Nah, itu gambaran PDRB menurut pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana sih posisi dari Kabupaten Sinjai jika dibanding dengan kabupaten di Sulawesi Selatan. Kita lihat di sini ya bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan paling tinggi yaitu di Luwu Timur. Kemudian diikuti oleh Goa, ya. Tadi Luwu Timur itu berada di 9,8
66%, kemudian diikuti oleh Goa yaitu 5,82%, dan alhamdulillah Sinje berada di urutan berikutnya gitu ya. Dan ternyata Sinje berada di 3 besar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan gitu ya. Yaitu yang pertama Luwu Timur 9,66%, Goa 5,82%, dan Sinje 5,71%. Dan ini ya tentu kita mengharap ke depan ekonomi di Kabupaten Sinje terus tumbuh sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Sinje. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pertumbuhan ekonomi atau rilis kami ini bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa kami BPS Kabupaten Sinje juga sudah meluncing buku Kabupaten Sinje dalam angka tahun 2024. Bapak dan Ibu bisa mengakses atau mendapatkan buku tersebut ya di web kami, yaitu sinjekap.bps.go.id itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.